Momen pembantaian besar-besaran tahun 1965 sampai 1966 yang mengakibatkan ratusan ribu sampai jutaan orang yang dituduh PKI dan simpatisannya tewas. Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya. Tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Asfi Warman Adam, dalam artikel di Status Open Edition Journals. Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elit. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan. Robert Cribb dalam The Indonesian Killings 1965 sampai 1966 Studies from Java and Bali menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali. Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969, tulis Robert Cribb. Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi orang-orang PKI. Kebanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok simpatisan. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembunuhan. Kadang mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan, tulis Cribb. Victor M. Fick dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965 menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai pembantaian besar-besaran dan tiada tara, dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu. Berdasarkan mandat yang diperoleh dari Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan. Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa, tulis Victor M. Fick. Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang hingga jutaan orang. Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M. Fick secara terpisah, jumlah resmi dan korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Soekarno saat pembantaian masih berlangsung. Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam Koran ABRI, Angkatan Bersenjata pada 10 sampai 11 Februari 1966. Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah, bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir. Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya 800.000 diantaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100.000 di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak. Biasanya laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya.
Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka 1,5 juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas. Martin Etikov dan kawan-kawan dalam 1965 Today, Living with the Indonesian Massacres, menyebut jumlah 1,5 juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarga kehilangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri. Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar-benar ada banyak orang tewas pada periode 1965 sampai 1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Anne Laura Stoller perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera. Di perkebunan ada 283.000 buruh sebelum G30S. Setahun setelah G30S, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47.000 orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang.